Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam ini kita boleh sama-sama berkumpul. Kita boleh sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah melalui firman-Nya. Karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, kita mohon pertolongan daripadanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, tenangkan hati dan pikiran kami, berikan kami fokus yang baik. Kalaupun hati dan pikiran kami saat ini tidak siap, maka Tuhan kami mohon mampukan setiap kami. Dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, salah satu pergumulan di dalam hidup ini yang dihadapi oleh banyak orang adalah krisis identitas. Dan saya bukan hanya berbicara tentang anak-anak remaja yang punya pergumulan dengan krisis identitas, tetapi juga banyak orang dewasa hari ini yang bergumul, yang bergulat dengan permasalahan krisis identitas. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, identitas itu harus dipahami sebagai salah satu hal penting yang berperan begitu besar, yang begitu aktif di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab sendiri pun menunjukkan secara jelas bahwa identitas itu punya peran yang sangat besar, yang sangat aktif di dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah melalui pembacaan kita pada malam ini. Paulus itu memberitahukan secara jelas kepada orang-orang yang telah percaya kepada Kristus bahwa setiap orang percaya sudah dianugerahkan oleh Tuhan identitas yang baru. Dan Paulus itu menuliskan atau menunjukkannya melalui satu kalimat yang dibilang ciptaan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke dalam bahasa Yunani, sebenarnya kata daripada ciptaan yang baru ini itu harus dipahami sebagai divine recreation, yang membuat keinginan atau bahasa Inggrisnya itu desire-nya kita dan perspektifnya kita itu sangat kontras, sangat berbanding terbalik dari kehidupan kita yang lama. Berarti Bapak Saudara, mungkin kalau kita bisa sederhanakan dengan kalimat kita, dengan kalimat sehari-hari, maka identitas baru yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, itu bisa dibilang kita adalah ciptaan ilahi yang dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan juga dimampukan itu untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah ciptaan ilahi yang dimampukan oleh Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup semakin serupa dengan Tuhan. Itu adalah identitas baru yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Dan identitas baru ini bukan sekedar berfungsi untuk mengisi kekosongan hidup kita. Bukan sekedar hanya untuk mengingatkan kita, ayo jalanin hidup kita itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan sekedar itu, tetapi yang lebih penting lagi, identitas baru ini memberikan purpose, memberikan satu makna ke dalam hidup kita. Sehingga kita sekarang tahu untuk siapa kita hidup di dalam dunia ini dan untuk apa kita hidup di dalam dunia ini. Dan ini semua terjadi hanya karena Yesus itu turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dia mengorbankan dirinya, bahkan juga bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua terjadi karena karya keselamatan yang Yesus kerjakan ketika dia ada di dalam dunia ini. Kalau Yesus tidak pernah mengerjakan hal itu, maka setiap kita tidak akan punya identitas yang baru ini. Karena itu Bapak Saudara, kita perlu memikirkan ulang. Apakah selama ini kita sudah menjadikan identitas baru itu sebagai identitas hidup kita? Atau jangan-jangan selama ini yang kita cari, selama ini identitas hidup kita itu masih berbasis kepada pekerjaan kita, kekayaannya kita, achievement-nya kita,
Atau mungkin perbuatan-perbuatan kita, kehebatan-kehebatan kita. Bapak Saudara, kalau ternyata kita tidak menjadikan identitas baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai identitas hidup kita, maka kita perlu bertobat kepada Tuhan. Kita perlu mohon ampun kepada Tuhan. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara, kita sadar bahwa persembahan yang Tuhan rindukan untuk kita berikan kepada Dia di tengah masa menjelang Jumat Agung dan Paskah ini adalah pertobatan kita. Kerendahan hati kita untuk mengakui, ya Tuhan, saya salah, saya berdosa, dan saya mau untuk dibentuk, dirombak ulang oleh Tuhan, sehingga hidup saya semakin serupa dengan Engkau. Bukankah itu yang Tuhan mau untuk kita berikan kepada Dia? Karena itu Bapak Saudara, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Engkau telah menyadarkan kami setiap kami telah menerima identitas yang baru. Tetapi Tuhan, mungkin seringkali kami masih memakai hal-hal lain sebagai identitas diri kami. Maka kami mohon Tuhan pengampunan yang berasal daripada-Mu. Dan kami mohon Tuhan ajarkan kami dari hari demi hari menjadikan identitas baru itu sebagai identitas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.